Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Astian, NPM 19753014. Farhana Seika Fatima, NPM 19753019. Hanita Oktavia Sari, NPM 19753022. Dan Herna Novrianti, NPM 19753023. Di sini kami ingin mempresentasikan lab 4.3.4 Linux Server. Di lab ini kita akan menggunakan baris perintah Linux untuk mengidentifikasi server yang berjalan di komputer tertentu. Penjelasan awalnya akan dijelaskan oleh Hanita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lab 4.3.4 tentang server Linux. Jadi untuk yang pertama, di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, part satunya tentang server. Kemudian yang kedua yaitu tentang menggunakan telnet untuk menguji layanan dari TCP. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian instruksinya. Part 1 ada server. Jadi server adalah program yang dituliskan untuk memberikan informasi spesifik berdasarkan permintaan, sedangkan klien merupakan program menjangkau server, mengajukan permintaan, dan menunggu respon dari server. Untuk bagian yang pertama, step pertama, yaitu akses the command line. Jadi kita mengakses baris perintah. Kita yang pertama di bagian yang A, kita masuk ke bagian CyberOps, Workstation, Virtual Box, dan kemudian kita yang B-nya mengakses dari baris perintah, yaitu dengan mengklik bagian terminal. Jadi yang di samping di sini merupakan terminal dari Virtual Box, CyberOps, Workstation. Jadi yang pertama kita membuka terminalnya. Kemudian untuk bagian yang step yang kedua, yaitu display the service currently running, yaitu kita menampilkan layanan yang sedang berjalan. Jadi di sini yang bagian yang A-nya, di sini terdapat perintah yaitu PS yang merupakan untuk menampilkan semua program yang berjalan di latar belakang. Jadi kita coba di bagian terminalnya kita menuliskan seperti dalam modul yang kita miliki, yaitu dengan mengetikkan sudo ps strip elf, kemudian kita enter. Kita memasukkan passwordnya yaitu CyberOps. Nah, jadi ini keluaran dari perintah tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini ada pertanyaan nih. Jadi why was is necessary to run PS as root? Jadi mengapa perlu menjalankan PS sebagai root? Jadi ada beberapa proses bukan milik pengguna analisis dan mungkin tidak ditampilkan jika PS dijalankan sebagai analisis, yang merupakan akun pengguna biasa. Untuk yang bagian yang B-nya, perintah PS ini juga dapat digunakan untuk menampilkan hierarki proses tersebut. Menggunakan perintah dari strip ehj, opsi untuk menampilkan pohon proses yang sedang berjalan setelah memulai server web Nginx dengan hak istimewa yang lebih tinggi. Jadi kita coba perintahnya, yaitu dengan mengetikkan ya sudo
slash user slash sbin slash nginx. Kita langsung enter. Kemudian kita masukkan sudo ps Nah, jadi ini tampilan dari perintah dari sudo ps -ehc. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya terdapat pertanyaan, how is the process hierarchy represented by PS? Jadi, bagaimana hierarki proses di awal diwakili oleh PS? Jadi itu melalui dari lekukan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Herna Afrianti Delok Saribu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan di bagian C. Seperti yang disebutkan sebelumnya, server pada dasarnya adalah sebuah program. Seringkali dimulai oleh sistem itu sendiri pada saat boot. Tugas yang dilakukan oleh server disebut layanan. Nah, di sini kita menggunakan perintah netstat, yaitu untuk membantu mengidentifikasi server jaringan yang berjalan pada komputer. Nah, di sini kita bisa langsung mengetikkan perintahnya. Kita disuruh untuk mengetik netstat. Di sini kita ketik netstat. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada tampilan-tampilan yang merupakan informasi dari seperti konektivitas, koneksi, internet aktif, dan juga ada alamat lokal dan alamat negara. Oke, untuk yang selanjutnya, kita disuruh untuk as seen above, netstat returns lots of information when used without option. Seperti yang terlihat di atas, netstat mengembalikan banyak informasi saat digunakan tanpa opsi. Banyak pilihan yang dapat digunakan untuk memfilter dan memformat output netstat sehingga lebih berguna. Di bagian D-nya, kita bisa melihat di bagian D di sini, gunakan netstat dengan tune up opsi untuk menyesuaikan output netstat. Maka di sini kita bisa langsung mengetikkan perintah yang akan kita gunakan, yaitu sudo netstat tune up. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini ada tampilannya, yaitu ada local address, ada foreign address, dan juga state. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan, yaitu apa arti dari opsi tune up di netstat? Di sini saya akan menjawab. Untuk A sendiri menunjukkan soket yang mendengarkan dan tidak mendengarkan. Untuk N-nya sendiri adalah untuk output numerik tanpa DNS port layanan atau resolusi nama pengguna. Sementara untuk P-nya yaitu untuk menampilkan PID dari proses pemilik koneksi, dan T-nya adalah untuk menunjukkan koneksi, TCP-nya, kemudian U atau U-nya adalah untuk Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah, is the order
of the option important to NetStat? Apakah urutan opsi penting untuk NetStat? Maka jawabannya adalah tidak. Urutan opsi adalah tidak relevan. Kemudian di sini klien akan terhubung ke port dan menggunakan protokol yang benar, meminta informasi dari server. NetStat output di atas menampilkan sejumlah layanan yang saat ini mendengarkan pada port tertentu. Kolom yang menarik adalah kolom pertama menunjukkan protokol layer 4 yang digunakan, yaitu UDP, TCP dalam yang kita gunakan di dalam praktek ini. Kemudian ada kolom ketiga menggunakan format address port untuk menampilkan alamat IP lokal dan port yang dapat dijangkau oleh server tertentu. Alamat IP 0.0.0.0 menandakan bahwa server sedang mendengarkan semua alamat IP yang dikonfigurasi di komputer. Kemudian ada kolom keempat yang menggunakan format soket yang sama, address port, untuk menampilkan alamat dan port perangkat di ujung koneksi jarak jauh 0.0.0.0 berarti tidak ada perangkat jarak jauh yang saat ini menggunakan koneksi. Kemudian langsung ke berdasarkan output NetStat ditunjukkan pada item D apa protokol layer 4, status koneksi dan bit dari proses yang berjalan pada port 80. Maka jawabannya adalah TCP, listen, dan 395. Ya, bentar, guys. Bentar. Meskipun nomor port hanyalah sebuah konveksi, dapatkah Anda menebak jenis layanan apa yang berjalan pada port 80 TCP? Mungkin adalah server web. Kemudian yang selanjutnya, terkadang yang E, terkadang berguna untuk menghilangkan informasi yang disediakan oleh NetStat. Berdasarkan output item, diketahui bahwa proses dengan PID 395 terkait pada port TCP 80. Port 395 digunakan dalam contoh ini. Di sini kita akan menggunakan perintah yang selanjutnya, yaitu sudo ps garis elf kemudian grep 395, kemudian enter. Di sini ada kesalahan. Kita ulang lagi perintahnya, sudo cyber Oke, kita ulang lagi perintahnya. Di sini kita ketik sudo ps garis elf is grep 395 dan enter. Kita masukkan passwordnya adalah CyberOps. Nah, di sini adalah sudah keluar hasilnya dari perintah yang kita buatkan. Lanjut kita
ke perintah yang selanjutnya. Oke, di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan. Apa itu Nginx? Apa fungsinya? Nginx adalah server web yang ringan. Pencarian Google cepat sangat membantu dalam menemukan informasi tentang proses tak dikenal. Kemudian, baris kedua menunjukkan bahwa proses 396 dimiliki oleh pengguna bernama HTTP dan memiliki nomor proses 395 sebagai proses induknya. Apa artinya? Apakah itu perilaku yang umum? Itu berarti Nginx memulai proses 396 dengan nama pengguna HTTP. Itu normal karena Nginx berjalan sendiri untuk setiap klien yang terhubung ke port 80 TCP. Mengapa baris terakhir menunjukkan grep 395? Karena grep 395 digunakan untuk menyaring keluaran PS ketika keluaran dikompilasi. Grep 395 masih berjalan dan karena itu muncul dalam daftar. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhana Syeka Fatimah. Bagian 2 menggunakan Telnet untuk menguji layanan TCP. Telnet adalah aplikasi sel jarak jauh sederhana. Langsung saja kita ke bagian yang A. Di bagian 1, Nginx ditentukan berjalan dan ditetapkan ke port 80 TCP. Meskipun pencarian cepat di internet mengungkapkan bahwa Nginx adalah server web yang ringan. Bagaimana seorang analisis yakin akan hal itu? Bagaimana jika penyerang mengubah nama program malware menjadi Nginx hanya agar terlihat seperti server web populer? Oke. Lanjut, yang bagian B. Tekan beberapa fungsi pada keyboard. Kunci apapun akan berfungsi setelah beberapa tombol ditekan. Tekan Enter. Di bawah ini adalah output lengkapnya, termasuk pembuatan koneksi telnet dan tombol acak yang ditekan. Lanjut. Sini ada pertanyaan. Mengapa kesalahan dikirim sebagai halaman web? Karena Nginx adalah server web dan karena itu hanya berbicara tentang protokol HTTP. Lanjut ke bagian C. Melihat output netstat yang disajikan sebelumnya adalah mungkin untuk melihat proses yang terhubung ke port 22. Port 22 TCP ditugaskan ke layanan SSH. SSH memungkinkan administrator untuk terhubung ke komputer jarak jauh dengan aman. Di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi? Jelaskan. Jadi ini tidak dapat terhubung karena koneksi ditolak. Telnet adalah protokol berbasis TCP dan tidak akan dapat terhubung ke protokol UDP. Sekian penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Clarissa Hastian. Baiklah, selanjutnya pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa keuntungan menggunakan netstat?
Desktop memungkinkan analisis untuk menampilkan semua koneksi yang ada di komputer. Alamat sumber, tujuan, port, dan ID proses juga dapat ditampilkan, memberikan gambaran umum singkat tentang semua koneksi yang ada di komputer. Kedua, apa keuntungan menggunakan Telnet? Salah satunya, user interface yang cukup ramah. Apakah menggunakan Telnet aman? Iya, asalkan tidak digunakan sebagai remote shell. Sangat aman untuk menguji atau mengumpulkan informasi tentang layanan jaringan tertentu dengan cepat. Apa kami sampaikan, apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.